Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halu wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Insya Allah kita akan membahas kembali buku mereview buku metode At-Taisir 30 hari hafal Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagian yang kelima, yakni tentang perusak hafalan. Baik, bagian ini akan mengurai berbagai hal yang merusak hafalan, bahkan mampu menghilangkannya. Maka dari itu, para penghafal Al-Quran mesti mendalami bahasan ini agar selalu waspada dan mampu menghindarinya. Adapun yang dimaksud adalah yang pertama, perbuatan maksiat. Ini adalah hal yang paling tercela yang dikerjakan oleh penghafal Al-Quran. Selain berpotensi merusak dan menghilangkan hafalan, pelaku ini juga disebut sebagai orang yang zolim dan amatlah rugi, ya. Allah berfirman, "Wala yazidu zalimina illa khasarah." Di dalam surah yang ke-17 ayat ke-82 Allah berfirman yang artinya tidaklah Al-Qur'an menambah kepada orang-orang yang zalim selain aneka kerugian. Oleh karena itu hendaklah ahli Quran menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan maksiat dari kepala sampai ke ujung kaki, ya. Jadikanlah setiap ayat Al-Quran sebagai pedoman beraktivitas. Anda yang telah hafal Al-Quran, kita yang telah hafal Al-Quran, ya, misalkan tentang mata, maka dijadikan mata ini sebagai pedoman dalam memandang yang baik-baik. Begitu juga dengan telinga, lisan, hingga ujung kaki kita. Termasuk perbuatan maksiat yang tercela yang lain, meminta tarif dalam mengajar atau mendakwakan isi Al-Quran. Hal ini bahkan tegas dilarang oleh Al-Quranul Karim. Wala tamnun tastakthir. Kata Allah, dan janganlah engkau memberi demi memperoleh balasan yang lebih banyak. Quran Surah Al-Mudaththir ayat ke-6. Penjagaan terhadap maksiat juga mendapat perhatian serius dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menulis dalam At-Tibyan sebagai berikut. Kata beliau yang artinya, dan hendaklah penghafal Al-Quran menyucikan hati dari segala noda agar Al-Quran dapat mudah diterima, dijaga, serta diambil manfaatnya. Yang kedua, perusak hafalan adalah tidak ataupun kurang murojaah. Hal selanjutnya yang dapat merusak atau bahkan menghilangkan hafalan adalah kurang murojaah. Waktu khusus untuk mengulang hafalan yang telah dihafal. Ini terjadi oleh para penghafal Al-Quran yang sangat sibuk beraktivitas dan tidak disiplin dalam mengulang hafalannya. Ada pula para penghafal Al-Quran, ya, hilang hafalannya karena terlampau sibuk mengajar. Jadi tidak boleh kita memfokuskan dalam satu bidang saja, tapi bidang yang lain juga kita lakukan. Maka dari itu yang paling tepat adalah mengajarkan dan juga memurojaah juga seperti itu. Yang kedua, ujub dan ria. Nah, ini juga penyakit yang sangat dihindari oleh penghafal Al-Quran. Dua penyakit ini menjadi perhatian khusus dan serius dari para ulama, khususnya dalam eh, menghafal Al-Quran ataupun eh, yang berkenaan dengan Al-Quran. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang penghafal Al-Quran, ya, yang sombong ataupun yang ria. Sifat ujub dan ria adalah senyawa batil yang mampu menghanyutkan ayat-ayat suci yang telah terpatri di dalam jiwa penghafal Al-Quran. Keduanya seringkali ditanamkan oleh syaitan karena para penghafal Al-Quran mulai tampil di hadapan publik ataupun rajin bermusabaqah. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan para penghafal Al-Quran untuk berhati-hati dan sangat mewaspadai penyakit ini. Beliau menulis dalam kitab At-Tibyan yang artinya, hendaklah para siswa, para pelajar selalu mengingatkan diri bahwa Al-Quranul Karim yang telah ia raih adalah titipan Allah, bukan atas kehebatan dan kemampuannya dalam meraih hal tersebut. Maka seseorang yang dititipi tidaklah pantas merasa ujub, sombong atas segala hal yang bukan miliknya. Demikian di antara perbuatan yang dinilai dapat merusak
atau bahkan menghilangkan hafalan. Sekali lagi, para ahli Quran mesti terus waspada dan terus berusaha menghindarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai keburukan yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastaqbil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.